Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi dengan saya di channel Hari Akademisi. Ini adalah video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum untuk materi yang ketujuh, yaitu sumber-sumber hukum. Namun sebelum kita masuk ke dalam seluruh rangkaian pembahasan, saya ingin sapa dulu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Hola, mio amici, ¿cómo estáis? Halo, sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat untuk belajar ya. Nah, pada video yang telah lalu, kita sudah belajar tentang subjek dan objek hukum, di mana terdapat dua subjek hukum dan ada pula dua kelompok objek hukum. Dua subjek hukum ada naturlik person dan ada juga reh person, dan dua kelompok objek hukum ada benda bergerak dan benda tidak bergerak, kemudian ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Nah, subjek dan objek hukum itu terikat dengan aturan-aturan hukum yang tentunya memiliki asal muasal atau sumber. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang sumber-sumber hukum. Nah, kawan-kawan semuanya, mungkin sahabat kampus semua ini pernah mendengar kata doktrin, traktat, ataupun singkatan seperti KUHP, KUHS, ada RIB, ada HIR, ada KUHAP, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah itu akan kita singgung dalam video kita kali ini. Kita masuk ke pengertiannya lebih dahulu, supaya bisa memahami untuk lanjutannya, ya. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berbentuk tulisan, dokumen, naskah, dan seterusnya, dari mana dapat diketahui hukum yang berlaku di dalam suatu bangsa pada masa tertentu. Sehingga sumber hukum itu dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Apa tujuan kita mempelajari sumber-sumber hukum? Sumber-sumber hukum dipelajari untuk menemukanali segala atau apa saja yang menjadi asal-muasal penerapan suatu ketentuan hukum. Dengan memahami sumber-sumber hukum, diharapkan kita akan mengetahui akar dari suatu aturan yang diterapkan di dalam masyarakat. Ini adalah tujuannya. Sumber hukum ditinjau dari segi material dan formil. Sebelum masuk ke dalam tinjauan segi material dan formil tentang sumber hukum, kita harus paham dulu apa yang dimaksud hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah substansi dari aturan hukum, isi dari hukumnya, sedangkan hukum formil adalah cara untuk menegakkan hukum material. Prosedur penegakan hukum materialnya ada di dalam hukum formil. Misalnya, di dalam hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu merupakan hukum material yang menjadi salah satu rujukan jaksa dalam menuntut atau pengacara dalam membela dan hakim dalam memutus perkara pidana. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum formilnya yang berisikan tata cara penegakan hukum material atau prosedur penegakan hukum material di pengadilan. Dikarenakan hukum terbagi menjadi dua, hukum material dan hukum formil, maka sumber hukum pun juga terbagi dua, terbagi atas sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kita lihat dulu macam-macam sumber hukum. Ada beberapa jenis sumber hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, keputusan-keputusan hakim. Yang keempat, perjanjian. Yang kelima, pendapat-pendapat atau ajaran ahli hukum. Nah, jika dibuat skematis, saya sudah buat skemanya, denahnya, atau bagannya. Kurang lebih dapat digambarkan seperti ini. Silahkan kawan-kawan lihat. Sumber hukum terbagi dua, dan masing-masing memiliki contohnya. Untuk sumber hukum material, spesifik kepada substansinya, perundang-undangan, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan doktrin yang merupakan substansi atau isi dari hukum. Kemudian sumber hukum formilnya,
ada perundang-undangan dan doktrin yang mengatur tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materialnya. Ya. Prosesinya begitu ya. Ini denahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan melihat denah ini. Kita lihat satu-satu sekarang. Yang pertama ya, peraturan perundang-undangan, statut atau statut. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia diadakan dan dijaga oleh penguasa di suatu negara. Dalam arti formal, undang-undang ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang dikarenakan cara pembuatannya. Misalnya dibuat oleh parlemen, kemudian menjadilah dia undang-undang. Dalam arti material, undang-undang ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya langsung mengikat terhadap setiap penduduk. Itu adalah undang-undang. Kemudian selain undang-undang ada juga sumber yang lain. Sumber yang kedua yaitu kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang, konsisten, tetap terus-menerus dalam hal yang sama. Nah, hakim itu harus menggunakan kebiasaan ini sebagai rujukan dalam hal undang-undang memerintahkannya mempedomani kebiasaan. Dalilnya ada di pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia atau AB ya. Di sini dikatakan kebiasaan tidak menjadi sumber hukum atau tidak menimbulkan hukum ya, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diberlakukan. Jadi kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak bisa menimbulkan hukum, tetapi kalau undang-undang menghendakinya maka ia bisa diwujudkan menjadi sumber hukum. Itu maksudnya. Jadi ada dua di sini ya, peraturan perundang-undangan dan kebiasaan. Lanjut, yang ketiga, keputusan hakim, jurispruden. Jurispruden ini ciri common law, ya, Anglo-Saxon. Seperti yang kita kaji di beberapa pertemuan yang lalu ya, ada konsep hukum atau sistem hukum ya, bentuk-bentuk sistem hukum. Nah, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang digunakan kembali oleh hakim-hakim terkemudian untuk memutus perkara yang sama. Dengan kata lain, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang terkemudian mengenai persoalan atau permasalahan yang sama. Jurisprudensi merupakan kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari hakim atas beragam perkara yang kemudian dianut oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa. Dalam hal ini, jurisprudensi dimaknai sebagai suatu ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia atau AB, yang artinya ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia, yang dimuat dalam Statblad 1847 atau Lembar Negara 1847 nomor 23, ya, yang diadopsi oleh pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi aturan-aturan yang lama itu tetap berlaku. Jadi AB ini, Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia ini tetap dipakai sebagai dasar sampai ia diubah. Nah, di dalam AB ini pada pasal 22 dikatakan bahwa the rechter die weigert recht te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen deusserheid der wet kan uithof de van rechtswijziging vervolgd worden. Wah, ini bahasa Belanda. Artinya, hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka hakim itu dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Jadi hakim tidak boleh menolak kasus atau menolak perkara yang ada padanya. Nah, jika tidak ada perundang-undangan yang mengaturnya, bagaimana? Hakim diminta untuk mencari, menginterpretasi hukum. Nah, proses interpretasi kemudian dirumuskan, diwujudkan, itulah akhirnya menjadi putusan, dan itu jadinya jurisprudensi tadi muncul di situ. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 22 tadi, maka jelas bahwa seorang hakim memiliki hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara, utamanya dalam hal tidak ditemukannya peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan berkenaan dengan perkara yang dihadapi. Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan kewenangan tadi menjadi dasar keputusan hakim terkemudian untuk mengadili perkara yang serupa. Keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan jurisprudensi.
Berbicara tentang jurisprudensi, ada dua macam jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Dia dikatakan tetap ketika putusan hakim terdahulu itu banyak dipedomani untuk memutus perkara serupa di masa mendatang, gitu ya, untuk jurisprudensi. Kita lanjut sumber hukum yang keempat, ada perjanjian atau traktat. Treaty. Ketika ada dua orang bersepakat, berkonsensus dalam perjanjian mengenai suatu hal, maka mereka terikat pada perjanjian yang mereka buat, sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda. Akibatnya, perjanjian yang telah dibuat harus ditaati dan ditepati sesuai dengan isi kesepakatan. Jadi perjanjian itu ibarat undang-undang bagi para pembuatnya. Nah, traktat merupakan istilah yang merujuk kepada perjanjian yang sering digunakan dalam hubungan internasional. Ia merupakan alat paling formal yang dipakai untuk mencatat perjanjian antar negara yang ketentuan-ketentuannya bersifat menyeluruh. Berdasarkan jenisnya, traktat dibagi menjadi beberapa macam. Ada traktat bilateral yang disepakati dua negara, traktat multilateral disepakati oleh banyak negara, dan traktat kolektif, yaitu perjanjian yang memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk tidak turut mengadakannya, tetapi tetap tercatat sebagai negara pihak atau negara peserta perjanjian, gitu. Kemudian ada lagi sumber yang kelima, yaitu pendapat atau ajaran para ahli hukum atau doctrine, ya bahasa Inggrisnya. Doktrin adalah pendapat atau ajaran para sarjana hukum ternama yang juga memiliki kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Di dalam memutuskan perkara, hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam disiplin ilmu hukum. Pada penetapan yang akan menjadi dasar putusan, hakim sering mengutip pendapat sarjana hukum mengenai perkara yang harus diselesaikannya. Sehingga, pendapat ahli ini menjadi dasar bagi putusan hakim di pengadilan. Terlebih lagi, dalam hukum internasional, doktrin merupakan sumber hukum yang sangat penting. Nah, berikut perbandingan sumber hukum dalam beberapa cabang ilmu hukum. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Ini hukum materialnya, sumber hukum materialnya, dan ada juga sumber hukum formilnya. Intinya adalah untuk hukum material dia merupakan substansinya, sedangkan hukum formil ia merupakan cara penegakannya atau formalitasnya, formnya. Kemudian ada juga hukum administrasi negara, ada hukum Islam, hukum adat, dan juga hukum internasional. Nanti silakan sahabat semuanya mempelajari ini secara detail di luar kesempatan kali ini, ya. Karena saya hanya menyajikan poin-poin untuk dikaji kembali di lain kesempatan, ya. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan perkuliahan ke-7. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik di sini. Yang pertama, A. Sumber hukum adalah segala atau apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yakni aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber-sumber hukum itu meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, kemudian perjanjian dan ajaran para ahli hukum. Kemudian C, sumber hukum terbagi menjadi dua, sumber hukum material, sumber hukum formil. Dan D, sumber hukum material merupakan rujukan dari isi hukum. Dan E, terakhir, sumber hukum formil merupakan rujukan dari penegakan hukum. Itu dia, ada 5 kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.